Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Nah, ada yang tahu tidak kita hari ini akan belajar materi tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar materi mengenai macam-macam tanah. Nah, kita akan membahas mulai dari karakteristiknya, persebarannya, dan manfaat tanah itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan mulai dari pengertian tanah. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu tidak pengertian tanah itu apa? Tidak ada yang tahu ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Nah, pengertian tanah ini sendiri menurut ensiklopedia, pengertian tanah adalah media berpori yang aktif secara biologi yang berkembang di lapisan teratas kerak bumi. Nah, lapisan ini tersusun dari mineral, bahan organik, gas, cairan, dan berbagai organisme yang bersama-sama mendukung kehidupan agar dapat bertahan di atasnya. Nah, secara umum, tanah ini juga merupakan tempat penyimpanan air dan nutrisi. Nah, sebagai media penyaringan dan penguraian limbah yang merugikan kehidupan, dan sebagai lapisan yang turut serta dalam perputaran karbon dan elemen lain melalui ekosistem global. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis tanah. Nah, kalian pada tahu tidak apa saja sih jenis-jenis tanah? Oke, tidak ada yang tahu ya. Nah, oke, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis tanah. Yang pertama itu ada tanah encep tisol. Nah, ada yang tahu tidak apa itu tanah encep tisol? Tidak ada ya. Nah, tanah ini terbentuk dari bahan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah ini juga dapat mendukung pembentukan hutan yang asri. Nah, karakteristik tanah ini sendiri adalah adanya horizon kombik, di mana horizon ini kurang dari 25% dari horizon selanjutnya. Jadi unik. Nah, tanah ini cocok untuk perkebunan seperti kelapa sawit serta untuk berbagai lahan perkebunan lainnya seperti karet. Nah, persebaran tanah ini tersebar di daerah wilayah Sumatera Utara, Kalimantan, dan Papua. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tanah laterit. Tanah laterit memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Di Indonesia sendiri ini tampaknya cukup beragam di berbagai daerah, terutama di daerah desa dan perkampungan. Nah, karakteristik dari tanah ini sendiri termasuk jajaran tanah yang sudah tua sehingga tidak cocok untuk menanam tumbuhan apapun, dan karena kandungannya yang ada di dalamnya pula yang menyebabkan tanah ini itu tidak cocok untuk menanam tumbuhan. Nah, untuk persebarannya ini sendiri di Indonesia itu seperti di Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis tanah latosol. Nah, jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Nah, karakteristiknya, ciri-ciri dari tanah latosol adalah dari tanah yang merah hingga kuning, teksturnya lempung dan memiliki horizon solum. Persebaran tanah latosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dan kelembaban yang tinggi pula, serta beragam pada 300 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Tanah latosol tidak selalu pinggiran karena mengandung zat besi dan aluminium. Nah, untuk persebaran tanah ini tersebar di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur dan Barat,
Bali dan Papua. Nah, jenis tanah selanjutnya ada tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda, terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi, dan adanya vulkanisme. Nah, karakteristiknya sendiri untuk mengembangkan tanah ini harus dilakukan dengan cara menanam pohon agar mendapatkan mineral dan unsur hara yang cukup. Tekstur tanah litosol bermacam-macam, ada yang lembut, bebatuan, bahkan berpasir. Nah, persebarannya ini ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, dan untuk jenis tanah yang terakhir ada tanah kapur. Seperti namanya, tanah kapur yang berasal dari batuan yang pernah mengalami pelapukan. Nah, karakteristiknya sendiri, karena termasuk dari tanah, maka kita bisa katakan bahwa tanah ini tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak udara. Nah, hanya bisa ditanami pohon yang kuat. Nah, seperti pohon jati dan lain sebagainya. Nah, persebaran untuk tanah kapur ini sendiri, tanah kapur ini tersebar di Gunung Kidul Yogyakarta dan daerah pegunungan kapur Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, barusan kita sudah mendengarkan ya penjelasan mulai dari pengertian tanah, karakteristik tanah, beserta jenis-jenisnya, beserta persebaran tanah itu sendiri. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu kalian manfaat tanah bagi kehidupan kita. Nah, tentunya tanah memiliki peran penting bagi kehidupan kita. Nah, apa saja sih manfaat dari tanah ini sendiri? Nah, manfaat tanah ini sendiri juga bisa sebagai media bertani. Nah, sebagian besar para petani memanfaatkan tanah sebagai media tanamannya. Nah, tidak hanya itu, tanah juga bermanfaat sebagai sumber mata air. Nah, ternyata tidak hanya sumber mata air loh, tanah juga bermanfaat sebagai tempat aktivitas hidup manusia. Nah, barusan kita sudah mendengarkan ya berbagai macam jenis tanah dan karakteristiknya. Nah, pasti kalian sudah mengerti ya sekarang karakteristik serta persebaran tanah itu sendiri. Nah, untuk evaluasi pembelajaran kali ini, kalian coba mengerjakan tugas yang ada di modul 5 ya. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah mau belajar bersama Ibu. Sampai jumpa.